Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyina makanu khususan malik al-kitab Syekh Ahmad al-Hashimi syaikhlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mali walid dunya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mali itu bukan hartaku, bukan ya. Karena itu kan tulisannya ada direnggang sedikit kan. Kalau tulisannya nyatu berarti mali hartaku. Ma tidaklah li untukku. Ma itu namanya manafiyah. Ma yang menjelaskan tentang yang artinya tidak. Ma tidaklah li untukku walid dunya dan untuk dunia. Ma ana tidaklah ana saya fit dunya di dunia ini. Belum ketemu Pak Ji. Kalau di saya 1058. Nggak tahu kalau yang lain tuh 54 1054. Yang itu 54 1057 Pak Haji. Oh, kok lain-lain? Ah, 52 Pak Haji. Ini Pak Haji 57 Pak Haji. Halaman apa nomornya? Nomor. Kalau ini 100 ini Pak. Nomor Haji Depannya huruf mim. Udah? Ini nomor 1000. Berapa Haji? Halaman 100. Ini kan 1057. Halamannya 130. Halamannya 130 halamannya. Ya, kalau yang kitabnya sama kan sama. Pak Haji apa tuh? Sama Pak Haji yang ini. Haji yang mana? Kalau ini enggak? Nih. Roy. Oh, sama Mas Didik tuh. Oh, sama ada Pak ini loh. 130. Halamannya kan 30 halamannya. Nah. Dah, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Mali lid dunya. Ma ana fid dunya. Ma tidaklah ana saya fid dunya, di dunia. Itu illa qaraqibin. Raqib. Waalaikumsalam. Biasaan. Besok datang telat push up Pak Eko ya. Kalau ini di bagian pintu ini. Di sekolah di bagian pintu. Kalau di tempat saya mah kakinya direndam di got Pak. Sampai jam istirahat. Narik kontainer aja Mas. Illa karokibin, seperti orang yang berkendara. Rokib itu orang yang berkendara. Kalau pakai kaf. Kalau pakai kof artinya beda lagi. Nah, rokib yang sini pakai kof atau pakai kaf? Kalau pakai rokib berarti pengendara. Rider.
Karokibin seperti orang yang berkendara. Istadhalla yang ia berteduh tahta syajaratin di bawah pohon. Summaroha kemudian diistirahat, watarakaha dan meninggalkannya. Ini hadis Rasulullah menyampaikan bahwa orang hidup di dunia ini seperti ibarat orang berkendara, kemudian ada pohon rindang, dia mampir, istirahat bentaran, kemudian berangkat lagi. Ibarat kata kita lagi jalan lewat tol Cipali, ada rest area, berhenti. Lah orang berhenti di rest area kan paling banter setengah jam ya, kecuali ketiduran sampai setengah hari. Oh. Lah ibarat kata kita hidup di dunia ini kan kayak orang begitu ya. Karena kita ini kan ngalami lima alam. Pertama, kita itu berada di alam ruh. Di alam ruh itu mulai dari Nabi Adam, Adam Jordan, Adam Malik, Adam Damiri, sampai Adam Kurniawan, semuanya satu. Lah kemudian dipilih, diambil satu-satu, kemudian pindah ke alam rahim. Di alam rahim catatan yang normal ya 9 bulan. Tapi dalam catatan ahli fikih itu ada yang sampai 4 tahun. Berarti lahir langsung daftar PAUD ya. 4 tahun. Konon katanya wallahu alam ya, Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 4 tahun. Langsung daftar PAUD lah kalau sekarang. Lah kemudian setelah di alam rahim berproses tadi rata-rata 9 bulan, pindah ke sekarang nih alam dunia. Setelah alam dunia tergantung kontrak. Tapi kalau kontraknya umat Nabi Muhammad ya nggak jauh-jauh dari nabinya. Kalau nabinya 63 ya nggak jauh-jauh dari itu. Eman baru 36 masih lama man. Iya kalau ngikutin nabinya. Kalau nggak nyampe khawatirnya ini. Lah kemudian setelah di alam dunia pindah ke alam kubur. Di alam kubur ini menunggu proses datangnya kiamat. Kemudian pindah terakhir ke alam akhirat. Berarti ibarat kita jalan ini, bapak tujuan ke Surabaya baru dapat separuh perjalanan. Masih lama ya. Iya kan ke tengah ini kan alam dunia kan sekarang nggak tengah. Lah kita di alam dunia ini digambarkan oleh Rasulullah seperti karagibin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha, bahwa orang menjalani hidup ini seperti orang yang berkendara, kemudian ada pohon besar, ya kalau sekarang bukan pohon besar, rest area. Kemudian tsumma raha, kemudian dia beristirahat, setelah istirahat wa tarakaha, kemudian dia meninggalkan rest area itu alias meninggal dunia. Lah orang ini kan rest area ketiga nih. Ya berapa lama di sini ya wallahu alam, kita nggak tahu. Kalau tanda-tanda sih udah ya. Udah rambut udah mulai putih ini. Gigi udah mulai kanan kiri. Mata dulu nggak pakai ini, sekarang pakai. Dulu makan semuanya enak, sekarang udah mulai ngurang-ngurangi. Lah iya, ada orang merokok pengen aja. Ada orang ngopi pengen, pertanda. Ibarat ayo ibarat undangan mah udah dicicil ya. Ibarat sebuah pertanyaan mah udah cluenya udah dikasih. Tinggal kapan hari hanya ya wallahu a'lam. Enggak, masalahnya mati itu kan Israel itu nggak ngelihat akte masalahnya ya. Lah iya kan nggak ngelihat akte. Terus nggak ngelihat huruf. Kalau ngelihat huruf saya duluan juga, huruf saya A depannya. Setroyannya agak belakangan, wong R ya.
Paling belakangan ya. S, huruf S dan Z enggak ada ya Z ya. Pak Eko agak depanan Pak Eko. Saya paling depan huruf A. Wallahu alam. Tapi kalau Quran kan di surat Jum'ah itu kan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Orang lagi di rest area itu biasanya kerasa enak, kalau nggak diusir nggak bakalan pergi. Apalagi lebaran ya. Oh, kadang security muter, ayo 30 menit yang lain udah jalan. siap. Padahal Israel sama muter aja. Udah dikasih tadi itu pemberitahuan lewat rambut berubah. Nah, Rasulullah menggambarkan illa karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Orang menjalani di dunia ini seperti orang berkendara, kemudian dia berteduh di rest area, mampir istirahat di rest area, kemudian istirahat dan meninggalkan tempat rest areanya itu. Rawahu at-Tirmidzi an Ibni Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yad'u bidu'ain. Tidak ada satu orang pun yad'u yang ia berdoa bidu'ain dengan satu doa illa atahullahu ma sa'ala, kecuali Allah memberi mengijabah apa yang diminta itu, apa yang ia minta. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku ijabah. Nah, ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi dulu saya pertama kali dengar nih dari almarhum Kiai Zainuddin MZ. Tapi ternyata adanya di kitab Durratun Nasihin ada, dalam kitab Tambihul Ghafilin itu ya ada. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ketika beliau lewat di satu kumpulan orang, beliau diberhentiin, nanya, Tuan Guru, ini kami ini kayaknya doanya kok nggak diijabah. Wong doanya mintanya kaya ya, sampai sekarang belum kaya masih begini aja. Padahal semuanya udah dijalani. Pokoknya asal ada peluang nggak ada yang dilewatkan, semuanya sikat. Oh begini aja. Nah kemudian Syekh Ibrahim bin Adham itu menjawab, matat qulubukum faika fayustajabu min du'ain qalbin ghafilin. Hati kalian mati, maka dari hati yang mati itu doa nggak akan diijabah, nggak akan dikabul. Ibarat handphone kok mati, biar ada pulsa, biar ada kuota yo ditelepon nggak bisa, wong baterainya habis, nggak bisa. Nah, di antara penyebab hati mati itu araftumullaha walam ta'malu bihaqqihi. Kita tahu haknya Allah tapi kita enggak nyembah Allah, alias ibadahnya males-malesan. Di antaranya setiap doa diijabah oleh Allah, tapi kapan mengijabahnya Allah yang Maha tahu. Ibarat kita ini punya anak umur kelas 5 SD kok minta dibeliin motor, ya nggak akan kita beliin kan ya. Walaupun kita punya duit, tapi kalau anak umur kelas 5 kan ya belum saatnya. Lah makanya kalau minta kaya sekarang mungkin belum saatnya, karena belum terbiasa jadi orang kaya. Takutnya kaget, bahaya malah. Letar stroke malah bahaya. Biasa megang uang ratusan ribu, nanti kok ratusan juta, itu malah nggak bisa tidur. Loh, tuh. Lah kalau Mas RT mau udah biasa, naruh dilempar-lempar gitu aja. Lah iya. Lah bahaya. Karena potongannya belum potongan orang kaya masalahnya. Kawinnya udah kemana-mana. Iya. Bahaya. Disesuaikan aja. Lah iya, ngalir. Enggak ada bagusnya perasaannya. Kawin terus repot, Mas. Bahaya. Padahal kan
yang biayain sebelah. Doa itu pasti akan dijawab, wong Allah sendiri yang bilang. Cuma kapan waktunya tuh Allah yang maha tahu. Ya kayak tadi anak SD kok minta motor, belum pas casing belum casing orang kaya minta kaya. Allah maha tahu ini belum pantas jadi orang kaya. Orang kaya itu kan patutnya yang sering memberi itu orang kaya. Lah kalau masih sering minta itu kismin. Maka latihan memberi itu jadi latihan orang kaya. Orang kaya itu kan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas, ini kan gambaran orang kaya. Khairun min yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Au kaffa anhu minas su'i mislahu, atau kaffa mencegah anhu dari orang tersebut minas su'i dari keburukan mislahu yang semisal dengan yang ia minta. Allah, mungkin ada orang minta, ya Allah semoga tahun depan bisa kebeli Terios. Lah begitu tahun depan kok belum kebeli. Oh mungkin Allah mengganti dengan dihindarkan dari musibah yang seharga Terios itu. Iya, dihindarkan dari musibah yang kalau seandainya itu terjadi musibah, biayanya itu ya seharga mobil itu. Au kaffa anhu minas su'i mislahu, atau Allah menghindarkan orang itu dari keburukan. Keburukan itu kalau konotasinya kita itu ya kecelakaan, musibah dan lain-lain, sakit dan lain-lain itu ya. Mislahu yang semisal dengan kelebihan yang kita minta. Ya kayak tadi lah, umpama kita punya harapan nanti tahun depan 2026 kan tinggal berapa hari lagi. Pokoknya 2026 ini BIT harus sering pensiun. Kalau nggak Terios ya minimal nganu lah. Nah kok sampai akhir Desember 2026 kok belum hilal, belum kelihatan nih. Oh berarti mungkin kita pernah hampir mau kena musibah, yang musibah itu enggak jadi, dan seandainya kalau jadi musibah itu adalah seharga dengan sesuatu yang kita minta itu. Au kaffa anhu minasu'i mislah. Ini saya pernah diceritai ada ibu-ibu yang peristiwa Adam R kecemplung laut di tahun berapa ya? Pokoknya udah lama banget. Lah itu ada ibu-ibu, dia itu mau ada acara, pokoknya yang jurusan Adam R itu. Pas mau berangkat, itu cucunya nangis gak berhenti-berhenti. Sampai dia itu hampir maksa ninggalin cucunya, tapi dia nggak tega. Akhirnya dia membatalkan keberangkatan itu. Lah begitu dia membatalkan ya awalnya marah gak karuan kan, wong tiket suami istri. Kayak kan gak murah ya. Cuman cucunya itu nangis gak berhenti. Lah begitu udah dia pokoknya gak jadi berangkat lah. Gak tega ngeliat cucunya yang nangis gak berhenti-berhenti. Begitu dia udah nggak jadi berangkat, selang sehari atau apa itu, ngeliat di TV ada berita pesawat yang harusnya dia naik nomor penerbangan itu nyemplung ke laut itu. Ya Allah, itu seandainya itu kan urusan bisnis itu. Suaminya yang punya bisnis, istrinya diajak ngikut. Ya memang bisnisnya gagal, tapi dia diselamatkan dari nyawa dua. Ya bisa jadi begitu. Awalnya sesuatu kita marah, gondok gak karuan, tapi bisa jadi esok hari bilang alhamdulillah. Coba kalau saya jadi berangkat, mati dua-duanya. Kalau matinya langsung sekali mendingan. Lah iya kalau langsung mati. Lah kalau dicacah-cacah dulu sama ikan. Iya, mau keluar susah. Air masuk. Terus ada kasus lagi waktu pemilu 2014 kalau nggak salah. Apa 2009 ya? 2014. Nyalek DPRD DKI. Biayanya ya miliaran. Nggak jadi. Wah, saat itu ya semua timnya diomelin habis-habisan. Wah, begitu selang 2 tahun kok 3 tahun, teman-temannya yang jadi dikandangin KPK, diseragamin oranye. Dia bilang, alhamdulillah, coba kalau saya jadi. Masuk itu kayak itu, ngandang. Makanya kadang kegagalan itu
Padahal kegagalan itu kan bukan doanya ya. Itu yang diundang ya ustadz yang jos-jos langsung Allahumma ya Allah semoga jadi. Ternyata enggak. Ternyata ya Allah mau menyelamatkan muruahnya dia, kehormatannya dia dari malu ditangkap KPK. Cuman sekarang koruptor ditangkap KPK ya enggak malu ya. Bupati Bekasi kenal lagi ya? Iya kok kayaknya turun temurun ya. Dulu pendahulunya ya begitu ya. Waduh, makanya jangan calon Bupati Bekasi, jangan. Lah ya kan kayaknya yang dulunya ya. Enggak, maksudnya pendahulunya Bupati juga kan kena. Apa kena kutukan? Asal kena jadi Bupati kok langsung ngadak. Ini baru berapa tahun sini? Kemarin pembukaan poli dia ya? Oh nggak datang ya? Ya berarti pas itu. Coba kalau datang selamat ya. Habis enak sih. Habis enak. Iya ya Allah, dada. Ditangkap pindah tempat tidur doang enak. Yang maling aja kadang kalau ketangkep mukanya diburemin, kalau dia itu enggak ya. Tapi dia susah nembaknya. Kadang-kadang saya nggak tahu namanya. Cuman kenal baju oranye aja. Siapa ini? Nggak bisa. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Selama bukan doa bi ismin untuk dosa. Ya Allah, moga-moga tahun depan ada rezekinya. Ntar kalau nyunatin anak mau nanggap organ tunggal 3 hari. Iya, nyunatin anak nanggap organ tunggal 3 hari. Malam yad'u bi ismin. Jangan berdoa yang untuk mengarah dosa. Lah kalau punya duit kawin lagi kan enggak dosa. Pak Mansur ya. Coba tanya Pak Mansur. Enggak. Yang kalau jajan itu dosa. Kalau dibawa pulang dibungkus ada akad itu enggak dosa. Kalau dosa kalau yang jajan makan di tempat enggak dibawa pulang. Nah itu. Beli kambingnya mah Sekarang kan pada milih beli sate daripada miara kambing. Iya. Sate makan habis buang ya. Malam yad'u bi ismin, selama bukan doa yang ke arah dosa. Au qati'ati rahimin, atau doa untuk memutus silaturahim. Di antara dosa besar itu memutus persaudaraan. Ya bisa jadi persaudaraan yang sedarah ya, senasab, atau persaudaraan yang senasib. Sama-sama dulu nguli lah, satu sukses satu gagal, udah nggak mau. Nah wis itu senasib, baik senasab maupun senasib. Kalau bisa mungkin ya tetap nyambung persaudaraan, karena termasuk yang menyebabkan dimudahkannya dalam urusan rezeki itu ya nambah saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin, tidaklah seseorang yu'ammaru yang ditunjuk jadi pemimpin. Wah, pemimpin RT masuk ya Mas RT ya. Kepala keluarga yang masuk sama. Ala asyaratin, rakyatnya di atas 10 fasoida atau lebih. Ini berarti bukan pas 10 enggak, ini hanya apa ya, jumlah angka yang tidak menunjukkan harus segitu tuh enggak. Kalau orang Jawa dulu kalau saking banyaknya bilangnya swidak rolas. Pernah ya bilang apa gitu ya? Anaknya swidak rolas. Swidak rolas itu kan bukan sebutan angka pasti segitu tuh enggak. Pokoknya menunjukkan saking banyaknya. Swidak rolas. Tahu kalau daerah Cilacap ada bahasa omongan begitu ya? Ada ya? Iya. Anaknya swidak rolas kok. Emang ngerti gak swidak rolas, Mas? Illa jaa yaumal qiyamati fil asfati wal aghlali. Ia menjadi seorang pemimpin tapi zalim dengan kepemimpinannya. Maka illa jaa yaumal qiyamati, kecuali ia akan datang di hari kiamat
fil asfati dalam keadaan terikat rantai, wal aghlali dan belenggu, terus diborgol dirantai lagi. Tapi bagi pemimpin yang zalim, tapi pemimpin yang adil ibadahnya seharinya pemimpin yang adil lebih afdol daripada ibadahnya tahun-tahunan para ahli ibadah. Makanya ya pemimpin itu ya wis kanan di surga, kaki di neraka. Kalau memang berhasil kepemimpinannya ya langsung surganya cepet. Kan di hadis yang sangat populer itu ya, sabaatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Pak Ji. Nah, ada 7 kelompok orang yang nanti di waktu nunggu antrian hisab itu dapat ruang tunggu yang adem, VIP lah pokoknya. Di situ mungkin ada es kelapa, ada wifi, lengkap lah. Kalau perlu ada catur, ada gaple, lengkap. Iya kan, yauma la dhilla illa dhilluh. Yang di situ nggak ada yang dapat kenyamanan selain nyamanan dari Allah. Yang peringkat paling pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kadang sama anak yang cuman berapa biji aja untuk adil abot ya, susah. Kadang itu ada orang tua itu yang kecenderungan ke salah satu anak, berusaha untuk adil itu abot, enggak gampang. Anaknya paling kayak saya cuma 3. Ya kadang ya. Apalagi mimpin rakyat yang banyak. Ada kucing mati lapor ya teh ya. Ayam hilang lapor. Ada apalagi saya kadang kalau baca grup ya Allah beratnya yo jadi pemimpin. Biawak ditangkap, Biawak ditangkap lapor ya Allah. Beratnya jadi pemimpin ya. Ada RT Idris mah enak ledekin ya. Lagi jalan-jalan, ntar pulang jalan-jalan, wah enak ngeledekin. Wah gaji turun langsung jalan-jalan. Aduh ya Allah, berat jadi pemimpin. TikToker. Ya abot, tapi ya itu. Fasilitas yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah kenyamanan di ruang tunggu. Yang paling diprioritaskan adalah imamun adilun. Berasa beda dia. Agak berasa kalau ada papan catur lah, tengah. Iya. Begitu dipanggil Islam, oh siap. Bosan main catur. lagi main tenis. Dulu main tenis dulu. Aduh ya Allah. Tapi kalau dolim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yadkhulu al-jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke surga. Yuhibbu, yang ia senang, ayarji'a ila dunya, untuk kembali ke dunia. Gak ada satupun orang yang kalau sudah enak di surga kok pengen ke dunia, balik lagi yus gak enak. Gak ada. Illa, kecuali asyahid, orang yang mati syahid. Makanya orang yang pikirannya ngajinya tekstual pengennya pokoknya mati syahid, tapi caranya keliru. Yang dibom, yang meninggal orang Islam juga. Suruh berjuang di jalan Allah malah ngebom di jalan Tamrin. Mati sangit bukan mati syahid. Lah iya kan, suruh jihad fisabilillah di jalan Allah malah ngebomnya di jalan Tamrin. Yang kena bom security, karyawan, semuanya muslim. Ya wes bukan mati syahid, sangit. Syahid. Karena kan syahid kan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan mengira orang yang terbunuh mati dalam perang. Ya kalau dulu waktu Indonesia lagi belum merdeka ya iya ya, udah membela negara iya, membela agama ya iya. Saudara kita yang di Palestina ya iya. Nah di Indonesia negara damai yang orang kafir, Kristen, Hindu, Buddha semuanya hidup rukun kok ngebom. Yo mati sangit bukan syahid.
Lah syahid itu kan ada beberapa definisi ya. Ada namanya syahid akhirat, tapi tetap masih wajib dimandikan dan lain-lain. Yaitu orang yang meninggal karena kecelakaan. Ketika kecelakaannya itu dia dalam kebaikan. Orang kerja lah ya baik ya. Niat berangkat kerja umpama dicium umpama kontainer musibah kayak yang di Aceh. Tapi jangan ketika lagi musibah lagi ketimpa kayu, brak mati, lah ya beda urusannya. Orang melahirkan, orang karena sakit tertentu dan dia sabar dengan penyakitnya itu meninggal dalam kategori syahid. Dalam belajar, umpama nih kita lagi ngaji begini pulang keseripet, brak langsung disiarin innalillahi, syahid man, mau man? Syahid itu man. Makanya kita seumur hidup diniati masih belajar, apalagi berangkat kerja. Makanya kalau berangkat kok cuman dari blok H ke blok I, peluangnya kecil man. Jalan kaki lagi peluangnya kecil. Nggak keren lah yo. Apalagi yang nabrak orang baru belajar, oh nggak keren. Yuk kita nggak tahu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya tamanna, ia berharap. Tamani itu ngarep tapi sesuatu yang tidak mungkin gitu. Itu ya tamanna, mengharap tapi harapan yang tidak mungkin. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia apa dulu itu? Apa kan ya? Pungguk merindukan bulan apa ya? Pungguk itu apa sih? Kunyuk. Iya, keras. Ayo kunyuk merindukan bulan. Itu kan kayak peribahasa yang tidak mungkin lah. Ya tamani itu kan diartikan harapan tapi yang tidak mungkin terjadi. Kayak itu loh. Fataman nawul mauta in kuntum shodiqin, itu ya ayat apa itu baca? Al-Jumu'ah ya. Ayarji'a ila dunya, ia pengen kembali ke dunia. Fayuqtal asyara marratin, dan terbunuh bisa sampai 10 kali. Lima yara minal karamati, karena dia melihat kemuliaannya orang yang mati syahid. Tapi hadis ini ditaksis itu bukan diragukan, dispesifikasi, diperjelas tentang utang. Orang yang mati dalam keadaan meninggalkan utang dan memang niat tidak bayar, walaupun dia mati syahid 10 kali, maka utangnya itu tetap ditagih. Walaupun dia mati syahid 10 kali. Umpama perang mati, hidup lagi, punya ilmu rawarontek ya. Apa Pancasona apa rawarontek? Hidup lagi sampai 10 kali, tapi kalau dia punya utang memang niat tidak bayar, wah itu masih itu. Lah itu namanya ditaksis artinya dispesifikasi bahwa mati syahid seandainya bisa 10 kali itu luar biasa. Tapi kalau dia masih punya utang dan niat memang tidak bayar, ya kecuali kalau ada itikat baik dia bayar. Walaupun misalnya sampai meninggal itu utang belum selesai, secara hukum akhiratnya selesai, tapi hukum dunianya ya belum. Kalau selama yang ngutangi belum ngiklasi, dia Pak Mansur ya. Apot, saya juga punya kasus sama Pak Mansur. Waktu saya punya usaha, temen kuliah begitu mau nikah, kalau istilah Betawi itu kan ada seserahan seperangkat kamar itu, asal ditagih ngumpet, sampai ganti nomor, sampai saya nelpon minjem nomor orang, begitu tahu suara saya dimatiin. Pernah saya lagi khotbah Jumat, nah di barisan ketiga itu saya melihat dia, begitu assalamualaikum, kebiasaan saya itu kan langsung madep ke belakang ya, orangnya udah nggak ada. Sampai sekarang ya Allah,
Terus saya pernah ketemu teman kuliah yang satu karena tahu kasusnya. Gimana kabarnya si itu? Ya itu saya cerita. Terus gimana diiklasin? Sementara sih belum bisa saya ngiklasin kok sejumlah itu. Bagi saya nggak sedikit masalah. Jalan terus gimana? Yo saya tunggu itikat baik dia bayar, tapi kok suatu saat saya dengar kabar dia meninggal, baru saya ikhlasin. Biar bagaimanapun saya nggak tega sesama muslim. Tapi sekarang yo masih saya tunggu. Kalau dia bayar yo alhamdulillah, kalau nggak bayar yo nanti. Ya, kalau seandainya saya yang nggak ada duluan ya udah itikat saya yaitu nanti kalau dia meninggal baru saya ikhlasin. Kalau belum ya belum. Kok gitu amat? Ya gimana lagi mau ngiklasin nyatanya belum ikhlas. Ikhlas mulut sih mungkin ngomong iya, tapi hati kan nggak bisa dibohongin. Asal ngebayangin. Kalau pas lagi ada sih nggak inget ya Pak Mas Suryo. Ya, kalau lagi nggak ada kan kepikiran. Coba itu. Lagi tanggal tua dianterin ya Pak. Tanggal tua apanya? Sombong amat. Sombong amat. Nggak ingat sama dulu minum botrek. Man, nggak inget apa duduk di sini nih. Saya sih itu RT Tongkat sini sama Mbak Selamat. Bangku itu saksi sejarah loh Man itu Man. Itu bangku saksi sejarah itu Man. Ya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih banget. Sahih. Iya mau mati syahid 10 kali kalau masih punya utang dan niat memang tidak bayar. Yang jadi persoalan kan niat tidak bayar itu. Itu lain agama ya. Nah, kalau lain agama urusannya langsung digecek Pak. Ya, kalau kita yang utang, walaupun yang utang itu beda agama ya tetap aja. Karena kita yang utang kan. Ya, posisinya kita yang utang. Posisinya kita yang utang. Kalau memang kita niat tidak bayar, walaupun kita ibadahnya bagus kayak apa, nanti tetap ditagih. Walaupun kalau yang utang itu non ya wis. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Tapi enggak ada lafaz abada loh di situ. Enggak ada. Karena ada peluang setiap hamba Allah yang masuk ke neraka itu mendapat rahmatnya Allah untuk pindah ke surga. Makanya nggak ada lafaz abada. Tapi kalau masuk surga ada lafaz abadanya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tapi kalau yang nar nggak ada abadanya. Karena tadi ada peluang mendapat rahmatnya Allah. Ya masih ada harapan Pak Haji. Kecuali kalau pintunya udah ditutup, kelakebrak, wis nggak ada harapan. Kalau pintunya belum ditutup, masih ada harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin ahadin. Dari tadi mamin ahadin semua ya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak seorang pun yang ia meyakini bersyahadat an la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, sidqon, dengan jujur, dengan yakin. Orang cuma baca syahadat sekali tok, yang penting dia yakin, itu pun dipaksa sama penghulu. Lah yuk, tapi saya pernah loh hadir di acara pernikahan, wali nikahnya itu baca syahadat sampai ditulisin Latin dulu. Itu dalam hati saya itu muslim baru apa muslim lama ya. Tapi kok casingnya meyakinkan banget loh. Ada jenggotnya, pakai jas rapi Pak Ji. Terus pokoknya casingnya meyakinkan, tapi kok syahadat aja ditulisin sama penghulunya itu. Latin ya, kalau Arab ya mana bunyi. Itu aja bacanya, terus kelihatan banget lah ya.
Ya Allah. Tapi kalau memang dia yakin dengan seyakin-yakinnya, min qalbihi, dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan api neraka. Qala Mu'adz bin Jabal. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, Mu'adz bin Jabal, kalau bahasa kita, interupsi ya Rasul. Ya Rasulullah, ala ukhbirun nas fayastabshiru. Ya Rasul, boleh enggak kabar gembira ini saya sampaikan ke orang-orang? Pokoknya asal orang itu yakin dengan seyakin-yakinnya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang itu jamin surga. Boleh enggak ya Rasul? Qala, jawaban Rasulullah saat itu apa? Idzan yattaqilu, jangan dulu, ntar orang akan males-malesan ibadah cuma ngandelin syahadat, ngapain sholat, ngapain puasa, yang penting syahadat juga dijamin surga. Jangan dulu. Nah, itu namanya tahapan menyampaikan syariat. Bahwa syariat itu turunnya itu kan nggak langsung kan, bertahap. Lah kalau tiba-tiba langsung diumumin kayak begitu, nanti idzan yattaqilu, maka orang-orang itu akan, kalau bahasa kerennya, ngandelin. Pokoknya ngapain sholat, ngapain puasa, pokoknya asal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres. Nah itu apa namanya, kok lupa saya kalau dalam ilmu tarikh, tafsir, sejarah, diperlakukannya syariat itu apa lupa namanya, bahwa diperlakukannya syariat itu kan nggak langsung ya, bertahap. Ibarat bocah makan ya, pertama ASI, nanti pelan-pelan bubur, pelan-pelan gitu. Nah syariat itu juga sama, tidak langsung brek gitu, enggak. Jadi bertahap. Nah, makanya kan prosesnya butuh waktu kurang lebih 23 tahun kan untuk sempurnanya syariat yang sampai sekarang ini. Contoh, masyarakat Arab itu kan dulu sangat senang mabuk. Ya, bahkan memang jadi ciri khas mereka kalau ada acara-acara tertentu itu ya memang mabuk itu. Bahkan sebagai bentuk persaudaraan di antara mereka itu ya apa, kalau nyuguhi tamu kehormatan ya dengan minuman memabukkan. Terus pokoknya kebanggaan Arab. Nah maka ketika Islam ini pengen mengharamkan itu, prosesnya lama, bertahun-tahun. Pertama turun ayat yas'alunaka 'anil khamr. Ya Rasul, kalau ada yang bertanya tentang khamr, minuman yang memabukkan itu gimana? Rasulullah suruh menjawab bahwa dalam khamr itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Manfaatnya ya konon katanya buat jamu ya. Tapi juga ada madorotnya. Tapi madorotnya lebih besar. Itu yang pertama kali turun. Kemudian bertahap, setelah sekian lama turun lagi ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Saat itu ketika orang sudah mulai sholat tapi masih sering mabuk. Jadi sambil sholat sambil mabuk. Mulutnya bau naga itu kali ya. Sambil sholat iya. Nah saat itu masih begitu ya, memang awal Islamnya begitu. Lah tapi kemudian turun ayat itu la taqrabus shalah, jangan dekat-dekat sholat kalau masih mabuk. Akhirnya mabuknya mulai dikurangi. Begitu dikurangi langsung turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Prosesnya jadi nggak langsung haram, bid'ah, enggak, kafir, enggak. Prosesnya panjang. Itu kalau larangan. Kalau perintah ya sama. Ini kan bentuknya perintah ini tadi, ini yang baca la ilaha illallah. Jangan disampaikan yang itu dulu. Nanti orang pada malas sholat, pada malas sedekah dan lain-lain. Yang penting syahadat beres. Ya enggak gitu. Nanti orang ya pada malas-malesan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Ma mala'a adamiyun wi'a syarron min badni. Ma tidaklah mala'a penuh
memenuhi adamiyun, anak Adam. Ya kita ini biar begini lah ya keturunan Nabi ya. Lah keturunan Nabi kok begini. Ayo man ya. Biar begini keturunan Nabi, tapi kok keturunan Nabi kok begini. Lah iya, kalau untuk menghibur diri biar jelek-jelek begini ya keturunan Nabi. Lah keturunan Nabi kok jelek. Mala'a adamiyun, tidaklah memenuhi adamiyun manusia. Wi'a syarran min badnihi. Wi'a itu tampungan perut itu maksudnya. Wi'a syarron, yang lebih buruk min badnihi, daripada perutnya. Maksudnya seburuk-buruknya orang itu kalau memenuhi tampungan perutnya dengan makanan. Pokoknya asal dirasa enak. Nasinya masih nambah lauk, lauknya masih nambah nasi, nasinya masih nambah lauk, lauknya masih nambah nasi terus. Ya disesuaikan tangkinya lah ya Bor ya. Lah kalau tangki Thunder ya 15 liter. Lah kalau tangki Mio ya cukup 3 liter. Lah Mio kok maksa kayak Thunder. Kemlekar. Bihasbi bani Adam lukaimatun yuqimna sulbah. Sekiranya orang itu makan beberapa suapan, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbinya. Maksudnya ya biar bisa bekerja dengan semangat, biar bisa ibadah dengan semangat, yo makan. Tapi kok sampai akhirnya malah nyender aja. Makanya penyakitnya kita ya gitu ya. Istirahat kerja, makan, habis makan nyender, tidur. Begitu jam 1 kloneng. 5 menit lagi tanggung. Begitu 5 menit lagi 10 menit lagi Jadi yang korupsi itu bukan hanya pejabat, karyawan ya bisa korupsi. Lah kalau pejabat ya korupsi anggaran, kalau karyawan ya korupsi waktu. Fa in kana la mahalata fa'ilan, kalau memang bisa ya tidak muhal. Artinya ya tadi itu loh, ya makan, tapi disesuaikan. Kalau memang mau, kata Rasulullah, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasihi, bukan li nafsihi ya, nafasnya, untuk udara. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai cuma dipenuhi makanan, sampai nafasnya nggak kebagian tempat, sampai nyender. Lah kadang langsung pakai dalil, wah daripada mubazir gitu ya. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ini dalilnya, kalau memakai dalil ini kalau salah tempat berbahaya. Begitu ada makanan daripada mubazir, pluk, daripada mubazir, pluk, daripada mubazir, pluk. Wah, yes. Wong kalau daripada mubazir itu bukan kok langsung diberesin masukin sini semua. Ya kan ada tetangga kanan kiri, ada siapa, angkut bawa sono, bukan kok di blok dewe, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana